Selamat pagi dan salam sehat. Bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Bapak harapkan kiranya kita semua dalam keadaan sehat, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Anak-anak sudah siap dalam proses pembelajaran kali ini? Baik, kalau semuanya sudah siap. Segera kita masuk dalam kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kedua. Mari kita awali dengan doa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Anak-anak, Bapak ingin tanya, gimana dengan tugas PR yang Bapak berikan pada pertemuan pertama? Apakah sudah dikerjakan semuanya? Ya, nanti akan dikumpul pada akhir bulan sesuai apa yang disampaikan Bapak pada pertemuan yang pertama. Subtema pada pertemuan kedua ini adalah faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Jadi, dalam perubahan sosial yang ada dalam masyarakat, tentunya ada faktor-faktor penyebab terjadinya. Faktor penyebab perubahan sosial yang pertama adalah perubahan lingkungan fisik. Lingkungan fisik berkaitan dengan alam atau sekitar tempat tinggal manusia atau tempat tinggal kita. Lingkungan alam di sekitar manusia dapat mengalami perubahan yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Sebagai contoh, terjadinya bencana alam yang merusak sistem sosial yang telah dibangun oleh manusia. Akibatnya, masyarakat perlu membangun kembali sistem sosial tersebut. Kemudian, upaya membangun ulang sistem sosial tersebut berarti membangun kembali kehidupan sosial dalam masyarakat. Anak-anak, selain bencana alam, peralihan fungsi lahan pun turut menyebabkan perubahan lingkungan yang berujung pada perubahan sosial. Selain karena bencana alam, perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik. Bahkan perilaku manusia dapat mengakibatkan bencana alam menjadi lebih parah.
Sebagai contoh, berkembangnya kapitalisme telah mendorong negara-negara di dunia berlomba-lomba mengembangkan industrialisasinya. Kalau anak-anak melihat apa yang ditayangkan di televisi, bahwa kegiatan industri secara besar-besaran menyebabkan berubahnya daerah pertanian menjadi kawasan perindustrian. Sehingga tidak menutup kemungkinan polusi udara, air, dan tanah akibat kegiatan tersebut memicu perubahan lingkungan fisik. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Seperti dalam gambar anak-anak lihat, itu bencana alam, kebanjiran di mana-mana, baik di kota-kota besar ataupun di daerah-daerah. Peristiwa-peristiwa kebanjiran itu selalu sering terjadi, ya, seperti yang kita tonton dalam layar televisi. Kemudian, faktor penyebab yang kedua adalah penemuan baru. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penemuan-penemuan baru dalam bidang iptek semakin memudahkan kehidupan manusia. Jadi dengan penemuan baru ini jelas ini akan memungkinkan kehidupan manusia lebih mudah. Coba anak-anak lihat, kira-kira contoh apa penemuan baru di bidang iptek di sekitar Anda? Salah satu contohnya ialah penemuan perangkat telepon seluler. Seperti yang ada di dalam gambar ini, perangkat seluler tersebut mendorong seseorang dapat memenuhi kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya. Menjalin komunikasi dan juga mengakses informasi dapat dilakukan dengan mudah. Ini karena berkat kemajuan teknologi dalam perangkat telepon. Atau anak-anak tahu mungkin bagaimana proses penemuan perangkat tersebut. Internet dan telepon pintar atau smartphone ini merupakan contoh penemuan baru di bidang teknologi yang menyebabkan perubahan sosial. Sehingga penemuan tersebut di satu sisi mempermudah aktivitas manusia, di sisi lain penemuan tersebut membuat manusia semakin bergantung terhadap perkembangan dari penemuan baru itu sendiri. Misalnya, saat ini
hampir semua orang di belahan dunia menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Nah, kondisi ini menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi. Ya, ini merupakan faktor yang kedua. Kemudian, faktor yang ketiga. Faktor ketiga adalah perubahan jumlah penduduk. Anak-anak lihat dalam gambar itu, hilir mudik manusianya, apakah itu kegiatan perekonomian, atau kegiatan rekreasi, ataupun kegiatan yang lain-lain. Jadi perubahan jumlah penduduk menunjukkan keadaan kependudukan suatu wilayah bersifat dinamis atau bersifat terus-menerus, tidak stuck atau tidak diam di tempat. Tapi perubahan jumlah penduduk itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun mengalami peningkatan jumlahnya. Kependudukan suatu wilayah dipengaruhi oleh jumlah kelahiran. Ya, seperti negara kita ini adalah negara yang memang sangat banyak kalau berkaitan dengan kelahiran. Kemudian, perubahan jumlah penduduk juga karena kematian. Ya, ada kematian karena usia, ada juga kematian karena wabah penyakit. Dan juga perubahan jumlah penduduk dikarenakan migrasi, adanya perpindahan-perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Selanjutnya, bahwa perubahan kependudukan dapat memengaruhi perubahan pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contoh, meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah menyebabkan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi daerah pemukiman ataupun kawasan industri. Yang awalnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani beralih menjadi buruh pabrik. Dan tidak cuma itu, perubahan kependudukan juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan sosial dalam masyarakat. Karena pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak teratasi dengan baik, maka perilaku manusia pun sudah beralih. Misalnya, tindakan kriminalitas, pencurian, penodong, penjabret, dan juga perilaku lain yang menunjukkan merugikan orang lain dan juga bisa merugikan dirinya sendiri. Kemudian, faktor perubahan yang berikutnya adalah faktor perubahan lembaga-lembaga sosial. Yang mana anak-anak yang dikatakan lembaga sosial? Kemarin pada pertemuan yang lalu, pertama, Bapak sudah katakan bahwa lembaga-lembaga sosial itu antara lainnya lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama,
dan juga lembaga politik atau hukum. Ya, ini nanti tetap kita pelajari ulang pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di dalam gambar, Bapak mengambil salah satu contoh lembaga sosial adalah lembaga keluarga. Mengapa perubahan pada lembaga keluarga itu dapat menyebabkan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat? Terbentuknya lembaga keluarga melalui perkawinan. Ya, sekarang ini sudah lagi tren. Ada perkawinan antar daerah, antar negara. Ya, mungkin ini untuk merubah keturunan, mungkin ya. Tapi ini lagi trennya, terutama di kalangan para artis kita. Ya. Jadi lembaga keluarga ini tentu memiliki aturan-aturan tertentu sehingga perkawinan-perkawinan itu dikatakan sah apabila memiliki aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Mengapa perubahan lembaga keluarga ini betul-betul menjadi sebuah penyebab terjadinya perubahan sosial? Karena di dalam lingkungan keluarga, orang tua harus mampu bertanggung jawab di dalam mendidik putra-putrinya menjadi putra-putri yang diharapkan oleh keluarga dan oleh bangsanya. Kalau kita salah dalam mendidik putra-putri kita, yakin kesalahan itu akan terbawa pada anak-anak itu sendiri dalam perkembangan selanjutnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita mendidiknya dengan penuh kasih sayang, peduli terhadap keberadaan anak, tentu akan menghasilkan yang terbaik untuk anak-anak dan juga untuk orang tuanya. Ya, sama juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan di dalam keluarga perlu juga kita ketahui, memang di sini tidak ada aturan-aturan yang tertulis, ya. Aturan yang tertulis seperti yang ada di lembaga pendidikan, lembaga ekonomi itu memiliki aturan-aturan tertulis. Tetapi kalau di dalam keluarga, aturan-aturannya hanya sebuah kesepakatan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam keluarga. Tapi yang dimaksud kebiasaan ini adalah kebiasaan yang terbaik. Kita lanjutkan. Faktor penyebab perubahan sosial yang berikut adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Anak-anak, mana saja yang dikatakan pemberontakan atau revolusi yang pernah terjadi di negara kita? Lihat gambar. Ya, rakyat tuntut bubarkan PKI. Kenapa? Rakyat tuntut bubarkan PKI karena PKI ini menginginkan atau terlepas dari negara kesatuan RI, ya. Jadi mereka tidak memiliki keyakinan terhadap keagamaan, kemudian tidak percaya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, oleh karena itu pemerintah mengharapkan
orang-orang yang terlibat dalam gerakan G30 SPKI harus dituntaskan. Karena pemberontakan atau revolusi dapat mengubah struktur sosial yang telah dibangun masyarakat. Mengapa demikian? Sebuah revolusi mampu merombak struktur pemerintahan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, negara kita adalah negara Pancasila, yang seyogianya tidak ada yang menurunkan Pancasila sebagai lambang negara kita. Ya, itu terjadi pada tahun-tahun 65 tahun 1965, ya. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan faktor yang berikut. Terjadinya peperangan. Ya, di beberapa negara belahan dunia ini masih terjadi peperangan, ya, misalnya Israel, Palestina. Ini masih berjalan. Seperti yang ada dalam gambar ini, peperangan. Peperangan ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Karena peperangan antar negara kadang menyebabkan pihak yang menang memaksa kehendaknya kepada pihak yang kalah. Ya, memang itu fakta, ya. Pemaksaan ide, pemaksaan nilai, ataupun norma sosial kepada pihak yang kalah. Dan terjadinya perubahan pada struktur sosial dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, setiap kejadian memang terdapat sisi positifnya. Tetapi peperangan lebih sering menimbulkan dampak negatif. Tidak sedikit masyarakat yang kehidupannya menjadi lebih buruk akibat peperangan. Mereka yang mengalami perang jelas tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan tidak dapat memperoleh hak mewujudkan perdamaian dunia. Jadi, anak-anakku yang Bapak sayangi, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih dipahami lagi, silakan anak-anak membaca dalam buku paketnya atau dalam buku LKS yang Anda miliki. Ya, kita tidak bisa saling tanya jawab. Ini karena situasi yang tidak mendukung. Tapi Bapak yakin anak-anak bisa mempelajarinya secara pribadi, individu di rumah, ya, untuk dapat memahami lebih baik materi pembelajaran ini. Dan selanjutnya nanti silakan anak-anak melihat gambar ini,
Ya, gambar ini anak-anak silakan melihatnya. Kemudian deskripsikan atau ceritakan apa yang anak-anak lihat dalam gambar ini. Ditulis dengan kalimat yang baik, yang benar dalam buku tulisnya sebagai tugas yang kedua. Sekali lagi, kalau sudah mengerjakan tugas ini akhir bulan, silakan anak-anak untuk mengumpulnya. Jadi terima kasih anak-anak. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua.